Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 5 sampai 6. Seperti apa sih tanah besi itu? Kita lihat dulu. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 ngomong seperti ini, Saudaraku. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sampai di sini Saudara, boleh enggak ayat ini Saudara ambil, masuk kantong dulu ya. Dikantongin dulu ya, tapi jangan dilupain. Dikantongin dulu, nanti saya akan ajak Saudara tarik kembali dari kantong Saudara. Tapi saya akan masuk terlebih dulu ke ayatnya yang ke-6. Ayat ini yang menjelaskan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Tanah besi adalah satu kondisi di mana seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus, Saudara, kalau Saudara lihat di KBBI, kata bulus itu artinya gundul. Tidak ada daun, Bu, tidak ada ranting. Tidak mempunyai anak. Kalau di dalam dunia pertanaman, maka tidak berbuah. Tidak memiliki apa-apa, itu bulus, Pak. Jadi basically, berbicara tentang tanah besi itu, apa yang Saudara lakukan intinya tidak ada hasil. Dia gundul. Lanjut berikutnya, Saudaraku, ayat ini ngomong, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Sejelek-jeleknya kondisi Saudara loh, boleh nggak saya tanya nih, apa jelek terus sih? Hah? Pada normalnya orang ya adalah keadaan mungkin nggak baik-baik saja. Tapi kan juga Saudara mengalami keadaan baik kan? Nah, tetapi dari ayat ini mengatakan ketika engkau berdiri di atas tanah besi, engkau tidak mengalami datangnya keadaan baik. Yang ada jelek, semakin jelek atau jelek sekali. Itulah keadaan tanah besi, Saudaraku. Ayat ini juga melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia seperti tinggal di tanah angus di padang gurun. Tanah angus itu tanah apa? Tanah yang desolate. Tanah yang ditinggalkan. Entah gimana somehow Saudara sudah bekerja keras, Saudara sudah berusaha tapi kayak apa ya? Kayak dilupakan aja gitu. Kayak enggak ini aja gitu. Kayak udah kayak tinggal hanya reruntuhan saja kayak begitu. Dan ayat ini yang terakhir menggambarkan di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Padang asin itu satu tempat Saudaraku yang kadar garamnya terlalu tinggi. Ketika kadar garam terlalu tinggi, Saudara mau tanam apa aja nggak bisa, Saudara. Mau usaha ini gagal, usaha itu gagal, usaha apa lagi gagal. Singkat cerita Saudaraku, mau dibuat gampangnya, tanah besi itu adalah tanah di mana somehow apapun kerja keras yang engkau lakukan tidak membuahkan hasil. Kondisi di mana semua pintu tertutup, gundul, semua tidak ada buahnya. Itulah tanah besi. Berapa banyak dari Saudara yang setuju? Sama-sama kita katakan kita enggak mau hidup di tanah besi. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Definitely kita tidak mau hidup di dimensi tanah besi. Saya berdoa setiap dari Saudara di tempat ini, Saudara masuk dimensi tanah subur. Cuman pertanyaannya jadi kayak gini, apa sih yang membuat tanah itu bisa jadi tanah besi kan gitu? How can it happen? Terjadinya bagaimana? Saya minta Saudara ambil lagi dari kantong Saudara tadi, keluarin ayat yang kelima. Kita balik ya, kita naik yang ke atas. Ayat 5 ngomong, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Masalahnya dengan Tuhan yang Saudara dan saya sembah. Tuhan tuh paling benci satu hal ini, Saudara. Ini penyebab pertama, dosa pertama, Saudara. Saya enggak berbicara tentang Adam dan Hawa. Masih ingatkah Saudara kenapa Lucifer sampai dibuang? Itu sebabnya di titik yang satu ini Tuhan tuh put note. Tuhan tuh taruh, apa kalau zaman sekarang sticky note gitu Saudara. Tuhan taruh note di situ. Terkutuklah sampai begitu keras dia ngomongnya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Berapa banyak dari Saudara di sini boleh saya tanya ya, yang masih consider, masih menganggap diri Saudara manusia, angkat tangan Saudara. Lihat kiri kanan kalau kakinya masih napak Saudara. Berarti masih manusia. Saya percaya kita semua di sini manusia. Amin, Saudaraku. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ayat selanjutnya mengatakan yang mengandalkan apa?
kekuatannya sendiri. Bukan hanya manusia itu berbicara tentang orang yang mungkin punya power lebih dari saudara. Orang yang mungkin saudara berpikir punya pengaruh lebih, punya kekayaan lebih. Tapi kadang kalau kita nggak hati-hati ya saudaraku, kita tuh lebih mengandalkan diri kita sendiri daripada Tuhan loh. Kenapa Tuhan benci? Lihat saudara, yang satu ini, ayat kelima ini masih mengatakan, akan membawa hatinya menjauh dari Tuhan. Saya melihat ya saudaraku di dalam kehidupan kita ini ya, adalah baik loh proses itu. Bukankah di dalam proses itu saya melihat ada hati yang kembali kepada Tuhan. Kalau kita enggak hati-hati ya, ternyata saudara, nanti saya bukakan kepada saudara ayat berikutnya. Our attitude, apa yang kita lakukan, bisa membuat tanah subur jadi tanah besi. Kita belajar lagi ya, tarik lagi ya, boleh saya ajak selanjutnya ya. Kita lihat ya, satu kejadian di dalam Alkitab, tanah yang tadinya begitu subur, bisa berubah jadi tanah besi. Kita buka Kejadian pasalnya yang ketiga. Ini kisah Adam dan Hawa, saudaraku. Ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu. Nah, lihat ini saudara. Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Apa yang terjadi? Terkutuklah tanah. Karena, ngeri enggak itu sudah? Oh, berlebihan enggak kalau saya ngomong based on this verse, berdasarkan ayat ini, ternyata tanah bisa dikutuk karena kita loh. Tanah bisa dikutuk karena ulah penduduk yang tinggal di atasnya. Saya ulang lagi ya saudaraku, ternyata tanah itu bisa dikutuk because of what we do. Ini bukan sesuatu yang main-main loh saudaraku. Itu sebabnya saya berdoa hari ini saudara. Lebih dari segala-galanya yang lain. Saya berdoa di dalam kehidupan saudara, Tuhan segalanya. Berapa banyak yang setuju dengan saya, kita manusia tidak pernah bisa memprediksikan masa depan Pak. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi ketika kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kami menyerahkan kepada Tuhan. Kita belajar. Dia tahu segalanya dan kita percaya Dia sanggup membawa kita sampai ke tempat tujuan. Poin saya saudaraku, dari sini kita sudah melihat terlebih dulu, kita tahu, oh oke, ternyata yang namanya tanah besi adalah kondisi seperti yang saya sebutkan, ternyata yang menyebabkan tanah yang subur bisa jadi tanah besi. Kalau kita nggak hati-hati justru what we do, attitude kita. Nah pertanyaannya sekarang, ketika keadaan itu sudah jadi tanah besi, tanah itu dikutuk, what will happen? Kita lihat ya saudaraku, di ayat yang ke-17, saya masih lanjut ngambil dari Kejadian 3 ayat 17. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Itu yang saya sebut sebagai kutuk susah payah. Tolong dibedakan saudara. Ada perbedaan antara kerja keras dengan susah payah. Kerja keras harus. Susah payah, jangan. Nah emangnya susah payah itu apa toh Pastor? Susah payah adalah kerja keras tapi tidak ada hasil. Itu yang saya sebut kutuk susah payah. Kalau saudara berbicara tentang malas, ayo kita balik ke beberapa minggu yang lalu, saya membahas mengenai itu saudaraku. Tapi hopefully by this week, saya sudah keluar dari itu. Kalau saudara masih berkata, Pastor, tapi saya belum punya pekerjaan. Pastor, tapi saya ini, itu, dan lain sebagainya. Balik ke beberapa minggu yang lalu, saudara. Saya saat ini sudah membawa saudara to the next level. Saya membawa saudara di posisi di mana,
Kita udah kerja keras nih, kita sudah berusaha nih, tapi kenapa kok masih ada di dalam keadaan yang seperti ini? Karena ternyata ketika tanah besi, saudaraku, apapun yang saudara kerjakan dengan susah payah pun tidak akan ada hasilnya. Bahkan ayat ini melanjutkan, semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu. Hasilnya semak duri, hasilnya rumput duri. Tanamannya bertumbuh, saudara masih ingat gak kisah tentang tanah? Masih ingat ya? Kisah tentang tanah subur, tanah berbatu-batu. Nah, tolong dibedakan dengan ini ya. Tanah di ayat itu berbicara tentang hati kita ya. Tapi tanah di sini berbicara tentang pekerjaan. Ladang, apa yang kita usahakan. Karir, bisnis, saudara. Ini dua hal yang berbeda. Tapi dari ayat yang sebelumnya itu kita bisa melihat tanah yang bersemak duri itu sudah ditanam loh saudaraku. Bukan gak tumbuh loh. Tumbuh. Tapi dihimpit. Akhirnya habis. Ada hasilnya. Tapi gak tahu gimana Pak. Bocor terus. Yang sakit lah, yang kecelakaan lah, yang inilah, yang itulah, yang apalah. Pokoknya semua serba salah deh. Itu saya berbicara tentang duri Bu. Ayat ini berlanjut lagi di ayat yang ke-19, yuk saya ajak dulu ya, kita lihat dulu ya. Masih di 18 saudaraku dilanjutkan, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Pertanyaan saya, kira-kira tumbuhan di padang itu layak dimakan enggak saudara? Kalau tumbuhan di padang jadi makanan berarti apa? Keadaan yang tidak layak, kepepet katanya. Kepepet Bu. Keadaan yang sudah tidak layak, saudara. Itu yang saya sebut sebagai kutuk kehidupan yang tidak layak. Pastor, jangan apa-apa dikasih kata kutuk. Ya, tapi memang itu benar, saudara. Memang ayat ini yang mengatakan terkutuklah tanah karena engkau. Itu kutuk. Bahkan yang paling saudara, yang terakhir ayat 19 mengatakan dengan berpeluh engkau mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Ini yang saya sebut kutuk apa? Penderitaan seumur hidup. Saya percaya bukan satu kebetulan loh saudaraku. Rema yang Tuhan berikan di tahun 2025 ini. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Saya percaya itu yang akan Tuhan kerjakan. 2025 ini semua belenggu saya perkatakan dihancurkan. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan Allah ada padaku. Saya memasuki tahun ini, perkataan itu yang keluar di mulut saya saudaraku. Roh Tuhan Allah ada padaku. Saya tidak berjalan masuk sendirian Pak. Saya tahu saya tidak berjuang sendirian. Saya tahu ada tangan yang ada di belakang saya, ada tangan yang selalu menuntun saya, ada tangan yang membacking saya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Ia telah mengurapi aku. Atas kehidupanmu ada pengurapannya turun dalam kehidupanmu. Apa yang dikerjakan pengurapan itu? Sadarkah saudara? Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Baru sekali ini Pak ada yang bisa nyanyi bareng saya Pak. Kita tahu zamannya sama Pak. Aduh. Pengurapan menghancurkan setiap kuk. Masuk 2025 yang lama ditinggal Pak. Tidak lagi membawa beban yang lama. Tidak lagi membawa kuk dari yang lama. Dan dengar ini saudaraku, ayat yang kedua mengatakan, to announce, mengumumkan the time when the Lord will show His favor. Mengumumkan, itu sebabnya atas paragon boleh saya perkatakan ini? Saya perkatakan this is the year of double favor. Saya mengumumkan tahun di mana favor, kebaikan, anugerah Tuhan digandakan atas hidupmu. Apa yang terjadi saudaraku? Jangan tepuk tangan dulu saudara. Apa yang terjadi? Lihat ini saudara. Orang-orang yang sengsara akan mendengar kabar baik.